teman-teman baca grup deh. Ini aku disuruh sebarin ke grup-grup. Katanya kalau tidurnya miring 12 menit itu bahaya dan bisa bikin kita meninggal. Teman-teman gawat nih, coba deh lihat dulu grup sebentar. Sama besok juga jangan nonton dulu TV ya. Waduh, kenapa ya? Kemarin dapat info dari grup. Mana sih balik pesannya? Astagfirullah, ini pesannya provokatif banget nih. Sengaja disebar buat takutin dan lupa. Di era digital saat ini informasi menyebar sangat cepat, terutama lewat media sosial dan grup chat. Cuman sangat disayangkan, tidak semua informasi yang disebarkan dari media sosial itu merupakan informasi yang benar. Itu mirisnya banyak orang yang percaya tanpa mengecek kebenaran dan informasi yang beredar di media sosial dan akhirnya menjadi bagian dari penyebar hoax dan disinformasi. Emang hoax disinformasi itu apa sih? Jadi hoax itu adalah informasi tidak benar yang bisa tanpa disengaja dianggap benar oleh si penyebar. Sedangkan informasi adalah penyimpangan informasi yang dilakukan secara sengaja oleh suatu oknum untuk bertujuan tertentu, seperti mempengaruhi opini atau memecah belah masyarakat. Jadi hoax itu bisa tanpa disengaja, sedangkan disinformasi itu sengaja untuk menyesatkan. Iya, betul. Kalau gitu berarti pesan yang aku kirim itu termasuk hoax ya? Iya, betul sekali. Pesan yang disebar itu termasuk hoax karena tidak ada sumber terpercaya menyatakan bahwa tidur menghadap kiri selama 12 menit itu akan mengakibatkan kematian. Sedangkan pesan yang dikirim WHO itu termasuk disinformasi karena pesan itu bersifat intoleran dan memiliki tujuan untuk mendiskriminasi suatu agama. Oh gitu. Terus gimana sih caranya ngebedain informasi yang menyesatkan sama yang informasi yang valid itu? Gimana sih? Nah, pertanyaan bagus men. Cara bedanya kita bisa identifikasi dulu si berita hoax dan disinformasi tersebut. Nah, si hoax dan disinformasi itu juga punya ciri-cirinya loh. Yang pertama, biasanya hoax itu kita bisa ketahui dari judulnya tuh yang berlebih-lebihkan. Contohnya berita yang disebarkan oleh Vivid dan ada sendiri yang disebar tadi. Yang kedua, informasi yang beredar tidak mencantumkan sumber yang jelas atau sumber resminya tidak ada. Nah, tadi pesan yang Vivid itu tidak ada sumber penelitiannya dan nggak ada nama ahli kesehatannya. Yang ketiga, isi informasinya dilebih-lebihkan. Yang keempat, di dalam informasinya itu sering ada kalimat ajakan seperti mengajak si pembaca itu segera menyebarkan dan melaksanakan si pesan itu untuk menyaring informasi tersebut. Dan yang terakhir, informasi yang disebar itu membuat si kita itu bereaksi emosional seperti panik sehingga menyebabkan orang yang menerima informasi tersebut bertindak rasional. Oh gitu, ciri-ciri hoax dan disinformasi. Terus dampaknya kira-kira? Itu ada hoax dan informasi itu menimbulkan banyak dampak negatif. Di antaranya adalah yang pertama, fitnah dan rusak reputasi seseorang atau kelompok. Yang kedua, korban mengalami stres dan kecemasan. Dan yang ketiga, kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah bisa menurun. Dan yang keempat, teknologi disalahgunakan seperti adanya akun deepfake. Dan yang kelima, dapat memecah belah masyarakat. Ngeri ya. Terus kalau udah tersebar, langkah pertamanya gimana? Itu ada cara mencegah hoax dan disinformasi agar tidak tersebar ke masyarakat, itu dengan menyaring informasi sebelum membagikannya ke orang lain. Kalau secara gaulnya mah saring sebelum sharing, yaitu dengan cara pertama meningkatkan literasi digital. Kedua, selalu cek sumber informasi yang terpercaya. Ketiga, melakukan verifikasi fakta. Kemudian yang keempat, tidak mudah terprovokasi. Terus kalau udah tersebar gimana? Kayak titik sama Rehan, kita harus ngapain? Kalau hoax dan disinformasi sudah ada di masyarakat, kita masih bisa mengatasi penyebaran itu loh. Bagaimana sih caranya? Pertama,
kita beritahu si penyebar itu dengan cara yang sopan, jangan sampai menyinggung, apalagi sampai menyinggung masalah kita ini. Setelah itu kita edukasi si penyebar yang sudah menyebar informasi palsu dan informasi tersebut bahwa informasi yang mereka berikan itu adalah salah. Kemudian kita kasih tahu informasi yang lebih valid dari sumber yang terpercaya. Kedua, kalau si informasi itu berupa konten, kita bisa laporkan hal tersebut ke Gmail aduankonten@gmail.com atau melalui situs pluspositif.com.co.id. Dan terakhir, yang paling mudahnya, kita bisa laporkan si konten atau komentar tersebut yang ada di sosial media dengan cara menggunakan fitur laporkan atau report yang ada di media sosial. Seberapa penting sih kita harus mengenal mengenai hoax dan disinformasi itu? Penting banget, kita perlu mengenal apa itu hoax dan informasi, mencegahnya hingga cara mengatasinya. Kenapa penting banget? Karena hoax dan disinformasi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang pertama, tidak jujur, yang kedua tidak beradab, yang ketiga merusak persatuan, yang keempat tidak bijak dan mengambil keputusan, yang kelima itu menjadi ketidakadilan hoax dan disinformasi. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia perlu menjaga keutuhan nilai Pancasila dari bahaya hoax dan disinformasi. Selain itu dalam Islam kita diajarkan untuk melakukan tabayun, meneliti, memeriksa, memverifikasi sebelum mempercayai dan menyebar suatu berita dan informasi. Seperti tercantum dalam potongan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya. Disinformasi merupakan informasi yang tidak benar dan dapat memecah belah masyarakat. Untuk mencegah penyebarannya, kita perlu menerapkan prinsip saring sebelum sharing dengan memverifikasi kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Apabila hoax sudah terlanjur tersebar di masyarakat, segera laporkan kepada pihak yang berwenang dan berikan edukasi kepada keluarga, teman, dan orang sekitar kita agar tidak menjadi bagian dari penyebar hoax dan disinformasi. Ayo,